Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawb, syadidil iqabi dhit taul, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua selalu berada di dalam rahmat Allah, di dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita terus bersemangat untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba yang beriman, hamba yang ingin selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi minal muqarrabin, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang didekatkan dengan Allah di dunia sampai besok di surga yang nikmat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah ibadah yang tentunya kita semua sangat memerlukan untuk dapat melaksanakan dan menyempurnakannya, yaitu ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang belum paham betul apa ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tawakalnya kepada Allah ketika sudah ada masalah besar, musibah besar, baru muncul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah tawakal itu adalah ibadah hati kita kepada Allah. Iman itu dalam hati, keyakinan di dalam hati, rasa takut kepada Allah, khauf dalam hati, awalnya dalam hati. Ketakwaan itu di dalam hati, ya, dan lain-lain. Banyak ibadahnya hati. Saya ingin menyentil dalam muqaddimah ini tentang tawakal. Ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya hati. Apa yang dimaksud tawakal? Tawakal adalah berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Ya, Imam Ahmad memberikan definisi tawakal itu qat'un nadar. Si tawakal itu seperti itu. Yang mau kita cermati, kapan kita tawakal kepada Allah. Nah, ini yang perlu dicermati. Maka insya Allah jawaban semua orang ketika ada masalah, baru muncul hatinya tawakkaltu alaika, kalau pasrah datang panjenengan ya Allah, baru gitu.
atau menginginkan sesuatu yang besar baru muncul. Padahal yang namanya ibadah tawakal itu tidak menunggu ada masalah. Karena itulah banyak ayat firman Allah yang kita jumpai dalam Al-Quran. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, falyatawakkalil mutawakkilun, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Banyak sekali ayat yang menunjukkan kalian harus berpasrah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang iman. Kalau kamu iman, pasti kamu selalu tawakal kepada Allah. Sifat tawakalmu itu tidak terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Maka kita coba kelompokkan, klasifikasi. Ada tawakal itu setiap saat, setiap waktu, terus menerus. Karena itu sudah diajarkan sebenarnya oleh Rasulullah dalam setiap gerak kita. Tapi kita kadang-kadang kurang menghayati, kurang mencermati. Contoh, kalau kita mau keluar rumah, baca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Keluar rumah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya keluar rumah, saya berpasrah, memasrahkan diri kepadamu. Malaikat datang yang diutus oleh Allah, tenang, Allah sudah mencukupi kamu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Ketika kita mau tidur, apa doanya? Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu juga kalimat tawakal ini. Ya Allah, saya tidur ini, saya menyebut namamu. Itu ungkapan berpasrah diri kepada Allah. Apalagi kalau diteliti doa-doa yang panjang itu. Pelajaran mau tidur itu tawakal. Wa fa Allahumma laka aslamtu wa bika aslamtu wa bika amantu wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu jasadi ilaika. Itu dalam hadis. Ya Allah, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu, aku titipkan badanku ini kepadamu ya Allah, dan lain-lain. Jadi dalam setiap gerakan itu sebenarnya kalau dicermati, itu pelajaran bertawakal kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Ada yang bantah apa enggak ini? Kalau bantah berarti enggak tidur berarti. Bagaimana itu supaya muncul? Kata para ulama, kita harus ngawai, menyadari betul bahwa kita ini lemah. Manusia itu lemah, dhaif, fakir. Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Nah, di situ kita butuh pasrah kepada Allah sehingga Allah melindungi kita. Enggak ada manusia kuat itu, enggak ada. Jalan ada lubang sedikit, kaki masuk klek, bisa patah itu. Kecuali kalau Allah melindungi. Manusia itu kepleset kulit pisang, geblak kepalanya natap, mati langsung. Ada bahaya di mana-mana. Anda pakai mobil baru, setir, merasa aman karena remnya masih sip. Nah, coba kalau dibiarkan oleh Allah, ngantuk 3 detik aja, tak tak tak, barisan. Tuh, kalau Allah nggak menjaga kita, nggak ada yang aman. Apalagi naik pesawat. Makanya banyak orang desa itu takut naik pesawat. Lebih orang naik semuanya kelebihan ceblok. Padahal itu sama naik mobil, naik kereta, naik apa. Kalau Allah
tidak menahan, Allah tidak melindungi, nggak bisa selamat. Keselamatan itu hanya ada di tangan Allah. Makan enak, ya, ikan, enak makan, nikmat. Yang lain sehat, waras, tambah kuat, yang satu mati gara-gara makan enak. Kenapa? Rine tulangnya ada yang kemakan, nusuk di usus, jadi luka usus, jadi penyakit, dadilan mati ini. Pertanyaannya, berapa ri yang sudah masuk ke perut kita tapi kita selamat? Ri itu apa? Tulangnya kecil. Kita dari kecil kalau itu mungkin berkali-kali. Tapi kenapa kita selamat? Ada yang mati, ada yang selamat. Yang menyelamatkan Allah. Manusia tidak punya kemampuan apapun. Maka kata para ulama, munculkan tawakal setiap saat itu kepada Allah. Karena manusia itu lemah. Ini kelompok atau golongan pertama, bab tawakal. Ini yang masih jarang. Karena perasaannya tawakal itu kalau ada masalah. Kedua, tawakal itu ketika kita sedang beraktivitas, berusaha, punya usaha, ingin keberhasilan. Ini kalimat mudahnya saja. Apakah kita petani, apakah kita pedagang, apakah kita pebisnis, bisnismen, bisnisnya semen, angkat-angkat semen di pasar, alias kuli, bisnis semen. So, letakkan tawakal kepada Allah dalam segala aktivitas kegiatan mencari ma'isyah itu. Pertanyaannya seperti itu, jawabannya jarang. Orang kalau konsentrasi kerja tok. Yang jadi pegawai itu, apalagi sekarang jadi anak buahnya menteri keuangan, wah konsentrasi, gak wani neko-neko. Soalnya kalau ketahuan ya cepet tenan. Nah itu, ada orang itu kerja ya konsentrasi kerja tok. Pertanyaannya, kapan tawakalnya? Padahal orang iman itu ketika dia berusaha, dia akan menyertakan tawakal di situ. Ya Allah, ini usaha saya ya Allah. Ini kemampuan saya jualan goreng telur, goreng apa ini, saya bisanya seperti ini. Lalu ada tawakal. Nah, ketika itu disertai, maka masuk dalam jaminan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berpasrah kepada Allah, maka Allah mencukupi. Kayak tadi jual es ketika hujan deras, gak masuk akal. Ternyata banyak orang mampir sumuk, padahal udannya sumuk, pingin ngombe es, gak masuk akal. Karena Allah yang mencukupkan. Maka di situ perlu kepasrahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpasrah ketika kita mendapati masalah, ono problem, fi muskilah, ada masalah besar yang kita harus bebas dari masalah tersebut. Ini yang banyak orang lakukan. Perasaannya ada sebagian tawakal itu hanya pada saat yang seperti ini. Padahal yang pertama tadi sangat diperlukan. Itu bagian dari namanya ta'arruf billah fir raha ya'rifka fis siddah. Kalau kamu biasa ketika kamu longgar nggak ada masalah, kamu dekat dengan Allah, kamu tawakal kepada Allah. Ketika kamu berat lagi sambat pisan naik ke Allah, langsung Allah sudah. Karena sudah terbiasa, sudah biasa hari-hari tawakal kepada Allah. Jadi 3 tempat ini mari kita sempurnakan. Disempurnakan sehingga
kita insya Allah dalam hidup ini sampai besok di hadapan Allah, sifat tawakal itu yang membawa keberhasilan, membawa pertolongan Allah besar di situ. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tawakal itu pekerjaan hati diungkapkan dengan lisan berupa doa. Apa contohnya? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkaltu alaika ya Allah, saya berpasrah kepadamu. Diungkapkan. Nah, ketika kita dalam 3 kondisi ini berhasil, inilah yang namanya hamba Allah sejati. Dia paham, dia mengerti bahwa tawakal itu tidak hanya pada saat membutuhkan. Kalau pada saat membutuhkan saja bisa-bisa, apa cara Jawa bisa, isok-isok Gusti Allah negur, awakmu ini tawakal ning nggon aku pasrah nek wayah butuh tok kowe. Nah, wayah butuhan. Itu bisa termasuk kebiasaan amalannya orang fasik, kata Allah. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Allah menegur ketika orang ingat Allah, pasrah kepada Allah, contohnya hanya ketika kalau ada masalah. Kata Allah, manusia itu yang banyak itu kalau tertimpa masalah besar baru dia mendekat kepada Allah, berpasrah kepada Allah, duduk berdiri sebut Allah, ya Allah terus pundi niki, terus pundi saya lap, terus begitu. Tapi kata Allah, kalau sudah saya hilangkan bahaya yang ada pada dia, marra ka'allam yad'una ila durrin masa, dia berjalan tolah-toleh, kelelang-keleleng, petita-petiti, cara Jawa. Enten cara parenten petita-petiti. Tolah-toleh kaya wong ora tahu soro, ora tahu ana masalah, lali, lupa dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, miliki sifat kepasrahan, belajar sehingga Allah dengan kuasanya akan melindungi kita pada saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak kecil. Ini yang bercerita seorang ulama tabi'i namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini orang alim, orang ahli ibadah. Waladu man anta. Nak, kamu anaknya siapa? Kata anak kecil ini, ana yatimun laisa li abun wala ummun. Aku anak yatim. Aku enggak punya bapak, enggak punya ibu. Kata Ibnu Sirin, wah kasihan kamu nak. Karena masih belum 10 tahun. Kata dia, kata Ibnu Sirin, bolehkah atau senangkah, setujukah kamu kalau aku jadi bapak angkat kamu? Mau enggak? Aku pokoknya yang nanggung hidup kamu. Kata anak yatim ini, iya saya mau, tapi ada 5 syarat. Saya mau tapi ada syaratnya. Loh, cah cilik ngeteges teges, saya mau jadi anak angkat panjenengan. Padahal itu Ibnu Sirin terkenal orangnya, gak mungkin orang nolak. Nah, anak kecilnya, tapi ada 5 syarat. Kaget Ibnu Sirin. Wah, apa syaratnya? Mengherankan lagi. Tadi lihat sholatnya dulu, khusyuknya udah heran. Loh, kok pakai syarat ini? Mau ditolong kok malah pakai syarat. 5 syarat saya mau jadi anak. Apa itu? 1, saya tidak punya baju sandang. Wow, kan pangan. Tadi pangan sandang. Kalau baju saya sudah rusak, saya nggak punya baju, apa yang akan jangan lakukan? Kata Ibnu Sirin, ya aku akan beli baju untuk kamu. Tak siapkan bajumu nak. Baik. Yang keempat, kalau saya sakit, apakah panjenengan bisa menyembuhkan saya?
Kata Ibnu Sirin, kalau kamu sakit, saya carikan obat. Saya carikan tabib, saya carikan obat. Tapi nak, yang menyembuhkan Allah, saya hanya bisa nyarikan dok. Nyarikan dok. Baik. Yang kelima, kalau saya mati, apakah panjenengan bisa menghidupkan saya lagi? Wah, kalau itu angkat tangan saya. Nggak bisa, nggak mungkin saya lakukan. Apa kata anak yatim? Karena panjenengan tidak bisa menyembuhkan saya kalau saya sakit, dan tidak bisa menghidupkan saya kalau saya mati, biarkan saya pergi. Utrukni, biarkan saya tak pergi saja. Kata Ibnu Sirin, dia kadung kasihan, lo nak, kalau kamu pergi siapa yang jaga kamu? Kamu nggak ada bapak, nggak ada, kamu mau kemana? Kata dia, biarkan saya bersama Allah yang telah menciptakan saya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kata dia, itu dia baca ayat, berarti banyak hafalan Qur'annya anak kecil ini. Dia katakan, biarkan saya terhadap zat yang menciptakan saya, yang memberi makan saya, yang memberi minum saya. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, kalau saya sakit maka dialah yang menyembuhkan saya. Kalau saya mati, wahwa yumituni thumma yuhyin, maka dialah yang menghidupkan saya. Lalu anak kecil ini pergi. Ibnu Sirin sebagai orang alim, aji mengherankan anak ini. Dia mengatakan, la ilaha illallah, tawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu. Kata Ibnu Sirin, la ilaha illallah, anak sekecil itu kepasrahannya, tawakalnya luar biasa kepada Allah, sehingga Allah mencukupi dia. Dia nggak butuh siapa-siapa. Itu nggak butuh siapa-siapa. Itu kisah nyata yang menjadikan gambaran bagi kita. Ketika seseorang memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah, dia nggak akan takut apapun, karena Allah selalu mencukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Namun diingatkan tadi, tawakal itu bukan hanya ketika ada masalah baru tawakal. Nah, itu namanya tawakal belum sepenuhnya, belum dijadikan ibadah. Jadi tawakal itu ibadah, saudara. Itu perintah, berarti itu ibadah. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Itu ibadah, itu perintah, itu pahala. Bahkan surga kita itu banyak diberikan karena ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kunci atau rahasia keberhasilan kehidupan kita di dunia sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita, biasakan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga muqaddimah dapat menambah khazanah ilmu kita dan dapat menyempurnakan bentuk-bentuk ibadah yang perlu kita sempurnakan. Baik, kita akan kembali ke kitab Usulul Iman yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Pada pertemuan yang lalu kita ada di bab ma'rifatullah wal iman bihi. Ma'rifat, mengetahui banyak tentang Allah, berpengetahuan, kenal dengan Allah, ma'rifatullah, dan beriman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk di dalil keempat, ya. Dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci gaib
ada 5. Artinya yang punya kuncinya, yang bisa membuka, mengetahui jelas hanya Allah. Mafatihul ghaib ada 5, yaitu la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui jelas apa yang terjadi besok kecuali Allah. Kalau berencana iya, tapi yang mengerti jelas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok rencananya begini, tahu-tahu sore sudah dibungkus kain kafan. Banyak yang begitu. Nggak ada yang bisa memastikan. Ini melahirkan, kalau kita kenal sifat Allah yang seperti ini, melahirkan tawakal tadi. Bahwa saya punya rencana begini, saya punya tujuan begini, besok akan begini. Muncul tawakalnya. Ya Allah, insya Allah semua ada di tangan Engkau ya Allah. Faida azamta fatawakkal. Itu namanya ma'rifatullah. Kenal banyak tentang Allah. Yang tahu besok apa yang terjadi itu Allah. Maka kalau kita sadar itu, kita akan timbul tawakalnya. Itu satu. Yang kedua, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia mati. Perasaannya masih jauh, nggak tahu dia matinya di mana. Kalau kita paham ini, apa yang bisa dimunculkan? Kita akan bersiap ibadah terus kepada Allah. Dimanapun berada, sedang naik mobil, sedang berjalan, sedang di sawah, sedang di pasar, karena kita nggak tahu matinya kapan. Bukankah kita semua ingin husnul khatimah? Jangan mengatakan bahwa yang mati yang sakit. Enggak. Orang biasa duduk biasa mati ya saya. Olahraga biar sehat. Langgep. Nah, ini menjadi peringatan, timbulkan semangat beribadah karena kita mencari husnul khatimah. Ketika ada seorang tamu datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian tamu ini mentelengi temannya Nabi Sulaiman di sebelahnya. Apa mentelengi? Melilik. Sampai temannya Nabi Sulaiman ketakutan. Nabi Sulaiman ketakutan. Setelah tamu ini pergi, kata Nabi Sulaiman, kamu tahu nggak siapa yang datang tadi? Nggak tahu. Itu malaikat maut. Itu malaikat maut. Tambah wedi dia. Takut. Wah, aku dipentelengi. Kenapa? Kayak aku mati gitu. Wah, ya mati. Ketakutan dia. Akhirnya apa? Orang ini bilang sahabat Nabi Sulaiman, saking takutnya, Nabi tolong saya diantarkan. Kalau dalam riwayat, kalau sekarang kawasannya itu India. Zaman dulu ada namanya sendiri. Kalau sekarang India, kepulauan India. Tolong Nabi saya antarkan. Waktu ada tamu itu pagi. Nah, Nabi Sulaiman karena ini teman dekat, wakilnya teman dekat, diantar naik angin, wus, sampai di India itu tadi. Ya. Nah, siang itu malaikat maut datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah di kerajaannya. Kata Nabi Sulaiman, koncoku keweden karo sampean. Lha apa wedi? Lho sampean pendelengi ae. Sama deloki ada ketakutan katanya. Kamu tahu nggak kenapa saya pendelengi terus? Kenapa saya lihat terus? Saya itu diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dia siang. Lah, isu kok sik karo awakmu. Pagi
pagi kok masih di sini? Ya itu aku mentelengi gumun lah, kok iso ya? Padahal tempatnya masih ribuan kilo dari Syam, dari Palestina ke India itu ribuan kilo. Lah kok sih nenggonamu iki bener tarik iki arek. Gak salah, gak salah. Akhirnya apa? Masya Allah, kata Nabi Sulaiman, teman saya tadi minta antar ke sana. Iya wis tak cabut iku mau. Tak cabut nyawanya di sana. Nah, itu kehendak Allah. Allahu Akbar. Dia takut, dia lari dari kematian, justru mendatangi kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu Allah yang tahu. Tidak ada, kita nggak tahu kita mati kapan. Dari situlah kita bersiap, kata Rasulullah. Bersiaplah sewaktu-waktu. Jangan mengatakan, oh so aku di warung seneng kau yang ini mangan enak isok mati. Nice, memang waktunya mati. Itu maka ingatlah kepada Allah, zikirlah, bertobatlah, lakukan ibadah sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mangan bisa mati husnul khatimah mana? Bismillah. Loh, bisa husnul khatimah bukan mangan atau cokakan gak zikir sama Allah. Keselak mati. Husnul khatimah apa ora sembuh. Husnul khatimah itu ada tanda-tandanya, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan sujud, keadaan ruku, keadaan memberikan kalau pengajian, sedang ngaji, sedang baca Quran, itu tandanya. Maka kita terus berusaha berbuat kebaikan dalam segala keadaan. Nah, lalu berikutnya, wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada yang tahu kapan hujan itu turun kecuali Allah. Lah pawang hujan tahu apa enggak? Enggak tahu juga. Itu diombang-ambingkan, dibohongi oleh jin. Nah, kalau kebetulan kok turun, ya memang itu ujian dari Allah untuk umat manusia. Allah menguji syirik apa tidak, percaya apa tidak kalau hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Kalau sampai pawang hujan bisa nolak atau menurunkan hujan, itu memang Allah menghendaki sebagai ujian bagi manusia. Tapi kita harus yakin yang mendatangkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala tadri nafsun bi ayyin tatamut wala ya'lamu mata taqumus saa'ah illallah. Tidak ada yang mengerti kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keagungan Allah. Kenali Allah, betapa Allah itu maha agung, maha segalanya. Riwayat berikutnya dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang biasa kita dengar ya, Allah pasti lebih senang dengan taubatnya hamba kepada Allah daripada, lebih senang daripada senangnya seseorang yang berada di tanah lapang, ardul halakah, tanah lapang yang memastikan seseorang mati kalau tidak bawa perbekalan. Lah orang ini bawa perbekalan di atas unta, untanya hilang, dioro-oro yang dia nggak mungkin selamat sudah kalau nggak ada makan minum. Dia cari, untanya ada di sebelahnya. Berarti gak situ mati. Tadi akhirnya kan sudah putus asa, mati aku wes, genah mati aku wes. Gak mungkin, tahu-tahu di sebelahnya. Saking bahagianya, senangnya, dia akan hidup lagi. Dia mencolot, berdiri, dia pegang untanya, dia mengatakan, Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuk, aku pangeran sampean. Kewale, saking cepat dia Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya. Maksudnya itu, ya Allah, betul-betul engkau Rabbku yang melindungi aku hambamu. Itu maksudnya begitu. Allah lebih senang terhadap taubatnya hamba kepada Allah daripada senangnya orang ini mendapati untanya
kembali. Allahu Akbar. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bertaubat. Ini motivasi sangat jelas bahwa kita jadilah hamba yang suka, yang senang, yang selalu bertobat kepada Allah. Bertobat itu mohon ampun, kembali kepada Allah, berjanji lagi kepada Allah. Ya Allah, saya sholat lagi, saya sedekah lagi, saya baik lagi, saya zikir lagi, saya baca Quran lagi, saya puasa sunnah lagi, saya kembali kepada Allah, mendekat lagi, mohon ampun kepada Allah. Itu motivasi sangat jelas. Kenapa dibegitukan? Ini sifat betapa Allah sangat menyayangi hambanya. Allah tahu hambanya pasti banyak salah, pasti mahalul khata' wan nisyan. Artinya apa? Bukan makan iwak kelotok karo nisyan. Mahalul khata', nggone salah, itu manusia. Nah, di situ Allah ngasih jalan keluar. Yang asalnya orang salah itu jauh atau hina di mata Allah, menjadi hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Siapa dia? Orang yang mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sehari semalam berapa kali bertobatnya? Mohon ampun. 70 atau riwayatnya ada 70, ada 100. Kita berapa? Kenapa Rasulullah sampai sebanyak itu? Padahal beliau salahnya sudah diampuni. Kalau kita ini kan masih Allahu a'lam. Belum tahu, kita belum bisa memastikan. Rasulullah yang sudah pasti itu lah. Kenapa beliau kok masih minta ampun, bertobat, istighfar sampai ping 100 itu? Kenapa? Karena Allah sangat menyayangi hambanya yang bertobat. Kemungkinan besar itu yang dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah begitu, bagaimana kita? Lebih dari itu seharusnya, saudara. Seharusnya. Maka di akhir zaman ini, terutama di akhir zaman, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada upadaya bagi kita menghindar dari kemaksiatan kecuali kalau Allah sudah ngasih penjagaan. Sangat banyak fasilitas, ya, tempat, keadaan yang memaksa kita melakukan kemaksiatan. Bahkan saking terbiasanya sesuatu yang maksiat yang besar itu jadi kecil. Perasaan kita tidak dosa kita. Coba sekarang jalan melihat wanita yang bukan hak kita lebih dari 1 kali. Pertanyaannya, dosa apa tidak? Dosa. Lah, coba kita sekarang biasa orang rumongso dosa wae dhewe. Nggih ta? Nyawang malah cuci mata jarene. Padahal itu malah ngotori mata. Itu yang ada di jalan biasa. Jangankan jenengan, ustadznya juga merasa begitu. Perasaannya kaya biasa. Kalau nuruti nafsu kaya biasa. Padahal itu dosa. Di saat itu dicatat. Itu bukan cuci mata, itu ngotori, itu dosa, ditulis oleh malaikat. Melihat lebih dari 1 kali. Bagaimana kalau melihat yang haram-haram, ya, aurat wanita dan lain-lain? Allahu Akbar. Akhir zaman ini, saudara, dosa fasilitas masa itu banyak sekali. Tapi kita tetap bersyukur, mendekat, karena Allah membuka yang namanya apa? Pintu taubat. Jangan pernah putus asa untuk kembali bertobat, istighfar kepada Allah. Lisan kita ini di akhir zaman susah mau selamat dari yang namanya dosa besar. Apa dosa besar? Ngerasani orang, memfitnah orang, mencela orang, menghina orang, meremehkan orang. Lisan kita ini kayak biasa saja, padahal itu besok coba merasani tak, itu loh, besok siksanya di neraka itu loh, makan bangkai manusia. Makan bangkai, tahu
Apa jeleknya? Padahal kita ngerasain orang pakai HP ini bisa setiap satu scrollan sangat mencintai hambanya yang bertobat, istighfar. Orang leren awet dia, astagfirullah ya Allah, saya salah lagi ya Allah, atubu ilaik. Pasti begitu. Maka tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, umat, saudara-saudara kita, jangan dijauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kemaksiatannya, Allah menjanjikan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan pernah jadi hamba yang melakukan dosa yang sudah bertumpuk-tumpuk, bahkan asrafu. Apa? Jangan pernah dengar apa israf itu? Israf itu contohnya minum pakaian, itu israf. Makan kebanyakan keluarkan israf. Ini dosanya yang israf. Sama Allah masih dipanggil ya ibadi. Sudah. Kaulaku. Soalnya dia punya Islam, punya iman, ya, punya keimanan, punya ketakwaan walaupun minim, dia masih dianggap, hei hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala macam dosa. Syaratnya kamu mau kembali, mau bertobat kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Ghafir sebagai penutup, gambaran bagi kita. Khalifah Umar itu ketika beliau menjadi khalifah, beliau di dalam menjaga rakyatnya itu tidak hanya urusan keduniaannya, kemakmurannya, tidak. Justru beliau sangat menjaga kedekatan dengan rakyatnya, kaitannya dalam urusan agama, urusan ibadah. Ya. Suatu saat ada orang julukannya itu Dzuba'sin. Dzuba'sin itu orang punya kekuatan, orangnya besar, dempal kuat. Julukannya Dzuba'as, orang punya kepalan yang kuat, pukulan yang orangnya kuat, dari Syam, kurang lebihnya dari Yaman. Orang ini sering ke Madinah. Suatu saat ada rombongan dari sana, ternyata orang ini nggak datang. Khalifah Umar bertanya, kemana si Dzuba'sin? Dzuba'as kemana? Kok nggak datang? Biasanya datang. Kata mereka, ya Amirul Mukminin, innahu yutabi'u hadzal syarab. Dia sekarang jadi pemabuk, ngombe, minum terus, minum, bukan minum biasa, arak. Berarti itu dalam Islam, jangankan dalam dunia kita aja, orang yang sering minum elek lah. Padahal awalnya baik. Khalifah Umar kaget mendengar itu. Lalu Khalifah Umar panggil juru tulisnya, ta'al uktub, tulislah, suruh nulis surat. Min Abdillah Umar ibn al-Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila fulan bin fulan. Amma ba'du, ahmadukallah alladzi la ilaha illahu ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit tauli la ilaha illahu. Itu awal surah Ghafir, surat Al-Mu'min, nanti bisa dilihat. Supaya kembali, supaya ingat dengan Allah yang memiliki sifat ghafiridz dzambi, pengampun dosa, wa qabilit taubi, yang menerima taubatnya hambanya. Yang mau bertobat pasti diterima, tidak ada yang ditolak. Hatta pelanggaran syirik sekalipun, pelanggaran terbesar, kalau mau bertobat diterima oleh Allah. Ghafiridz dzamb wa qabilit taub syadidil iqab. Dalam suratnya Khalifah Umar disebut 3 sifat Allah: mengampuni dosa, menerima tobat, tapi juga syadidil iqab,
sangat pedih, sangat bahaya siksanya. Bagi siapa? Bagi yang tidak mau minta ampun, bagi yang tidak mau bertobat. Khalifah Umar kirim surat, setelah nulis surat, setelah suratnya selesai, apa kata beliau? Semua yang ada di sini, doakan saudaramu yang sedang diuji oleh Allah, dia melakukan kemaksiatan besar. Doakan agar hatinya luluh dan dia mau kembali kepada Allah. Itu satu. Kedua, berdoa kepada Allah semoga Allah menerima taubat dia. Lalu surat itu dikirim, dibawa oleh rombongan itu, diserahkan kepada Dzu Ba'sin, orang kuat tadi. Ketika surat itu diserahkan, ini surat dari Khalifah Umar, dia baca bismillah amma ba'du ghafiridz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab. Dia baca surat itu berulang-ulang, dia menangis, dia baca, ya Allah, saya telah melupakan Engkau yang maha pengampun dosa, maha menerima taubat hambanya, dan Engkau mengancam saya sebagai hamba kalau tidak mau bertobat terus melakukan kemaksiatan seperti ini akan disiksa dengan siksa yang berat. Diulang-ulang dia menangis, akhirnya dia lepas dari minuman itu total dan dia menjadi orang yang ahli ibadah. Mendengar cerita itu, kejadian itu, apa kata Khalifah Umar kepada para sahabat, kepada orang-orang yang ada di situ? Hakadha isna'u li akhikum. Seperti inilah cara kalian memperlakukan saudara-saudara kamu, orang Islam, orang iman. Jangan kasar, jangan misuh-misuh, jangan menghina, jangan merendahkan. Tapi apa? Ingatkan dia kepada Allah. Doakan dia yang baik-baik. Arahkan, nasihati dengan nasihat yang baik. Ini kata Khalifah Umar, isna'u misla hadza li akhikum saddiduhu wa qarribuhu. Benarkan dia, tunjukkan kebenaran kepada dia, lalu ajak dia mendekat kepada Allah. Apa pesan terakhir Khalifah Umar? Wala takunu a'wanan lisyayatin. Kalian jangan jadi penolong-penolong setan, pembantu-pembantu setan. Maksudnya apa? Setan itu targetnya kepada kita manusia ini menyesatkan kita melakukan kemaksiatan. Setelah itu dia punya target lebih dari itu, membuat manusia ini putus asa dan tidak kembali kepada Allah. Dia tidak bertobat kepada Allah sebagaimana setan. Itu target utamanya. Makanya Khalifah Umar katakan, kalian jangan jadi pembantu setan. Apa maksudnya? Saudaranya maksiat tidak diingatkan, tidak dinasehati. Umpama menasehati kasar, misalkan banyak putus asa. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, Allah itu selalu membuka yabsut yadahu fil lail, membuka tangan dengan lebar-lebar di waktu malam. Tujuannya apa? Liyatuba musi an-nahar, supaya yang berbuat jelek di waktu siang bertobat kepada Allah di waktu malam. Di waktu siang Allah membentangkan tangan selebar-lebarnya supaya menerima tobat orang yang melakukan keburukan di waktu malam. Itu di dekat matahari terbenam sana ada pintu yang sangat luas, namanya Babut Taubah, pintu taubat, luas sekali. Sebagian riwayat dalam Sahih Muslim itu kalau ditempuh lebarnya itu perjalanan 70 tahun dari gawang pintu ke pintu satunya, 70 tahun. Itu pintu yang dibuka untuk umat Muhammad yang mau bertobat. Tobatnya itu dilewatkan situ. Riwayat lain lagi di atas sana, di langit ada pintu tobat. Riwayat lain lagi di surga nanti ada pintu khusus, pintu taubat yang selalu dibuka sampai sekarang, menunggu kita bertobat kepada Allah, Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba
yang bertawakal, yang selalu mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak pernah merasa suci. Ya, kalau orang merasa suci, dia nggak akan kembali kepada Allah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah meningkatkan ibadah, tawakal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, sekali waktu memang saya buka. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Supaya tidak komplain. Soalnya kadang-kadang kok nggak ada pertanyaan Ustaz. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau online biasanya kalau saya ngisi begini udah jejer-jejer pertanyaan. Saya baca satu aja ya. Satu pertanyaan terkait bertobat. Baik. Katanya dosa besar yang ada hukum hadnya tidak diampuni jika belum dilaksanakan hukumannya. Bagaimana cara bertobatnya? Dosa besar itu contohnya mencuri. Hukum dalam Islam apa? Potong tangan. Berzina, hukumnya apa? Dicambuk 100 kali atau kalau yang sudah berkeluarga diranjam. Kalau aturan itu belum dilakukan, ini pertanyaannya, katanya nggak diampuni dosanya. Bagaimana cara bertobatnya? Maka kita katakan tidak begitu, itu salah. Itu salah. Pemahaman seperti itu salah. Itu aturan tata cara bertobat dalam hukum Islam. Namun kalau itu tidak bisa dilaksanakan, bukan artinya Allah tidak mengampuni atau tidak ada tobat bagi dia, tidak. Nah, itu tadi Khalifah Umar apakah suruh nangkap orang itu untuk dicambuk? Padahal kalau dalam Islam apa? Minum sekali mabuk itu cambuknya 70 kali. Hukumnya sekali. Tapi dalam riwayat ini apakah Khalifah Umar tangkap dia, cambuk dia? Enggak. Khalifah Umar kirim surat ini. Kenapa? Karena masalah hukuman itu harus lengkap syarat-syaratnya. Contoh orang berzina dihukum ranjam itu kalau ada 4 saksi, itu contoh. Atau dia hamil padahal dia nggak punya suami dan lain-lain, ada syaratnya. Bahkan itu masih ketika dia masuk ke kehakiman juru hukum Islam masih diteliti dulu dan banyak yang tidak diputus vonis hukum hadnya. Jadi intinya pertanyaan ini salah kalau mengatakan seakan kalau nggak dilaksanakan terus nggak ada pintu tobat, salah. Karena apa? Karena ada di tempat-tempat lain seperti negara kita bukan negara Islam, kan begitu? Tidak bisa melaksanakan hukum seperti itu, hukum Islam. Apakah tidak ada pintu tobat? Maka kita katakan tetap dibuka oleh Allah pintu tobat itu. Yang penting syaratnya nasuha. Bagaimana nasuha itu? Tobat yang lahir batin, mengakui kesalahan. Saya salah ya Allah, i'tiraf bidzunub. 1. Kedua, an-nadamah, menyesali perbuatan. Menyesal ya Allah, kebetulan kalau saya menyesal. Ketiga, berazam. Azam itu berniat tidak akan mengulangi lagi. Niatnya begitu. Adapun sudah kuat niatnya, aku nggak akan mengulangi. Kok terulang? Itu sifat lemahnya manusia, berbeda. Jadi dia nggak ada niat mengulangi, tapi suatu saat misalkan terulang karena kelalaian dia, itu beda. Tapi di waktu dia bertobat, dia akui dosanya, dia menyesal, kemudian dia mengakui dosanya, kemudian dia menyesali, kemudian dia ikhla, namanya al-ikhla, berazam tidak akan mengulangi. Lalu yang keempat, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun, istighfar, mohon ampun kepada. Yang kelima, mencari pulian.
cari tambalan kebaikan. Karena dia merasa ada kekurangan, maka dia berbuat baik, terutama amal-amalan ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa seperti sedekah, memperbanyak sedekah, ya, haji, umrah, dan seterusnya. 5 itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang lengkap 5 syarat ini, maka peluangnya, potensi besarnya Allah menerima tobatnya. Kalau dikatakan walaupun tidak bisa dilaksanakan kafarohnya tadi, apa kafarohnya? Kalau berzina tadi diranjam, walaupun nggak dilaksanakan. Kalau Allah sudah mengampuni, besok ya sudah ditutup oleh Allah, kasusnya ditutup, sembunyikan. Besok banyak orang iman itu di hadapan Allah, ya Allah, mana dosa saya yang ini, mana yang ini.